kembali lagi dengan duo UVit Nutritionist. Aku Rachel Olsen, di sini ada Aisyah. Dan hari ini kita mau kasih lihat kalian beberapa video tipe anak yang ya susah banget ya untuk kasih mereka makanan yang sehat. Atau apakah anak kalian picky eater, sulit banget untuk dikasih makanan yang baru. Hari ini kita akan kasih lihat video tipe anak ini dan cara gimana untuk mengatasi halnya. Jadi tipe anak 1 seperti apa nih Aisyah? Nah, untuk mau tahu kita punya ada 5 tipe anak dan solusinya. Jadi bisa dilihat untuk tipe anak yang pertama adalah di video yang seperti ini. Jadi, gimana Rach menurut kamu tentang tipe anak yang pertama tadi? Dia sukanya cuma makan mie goreng aja. Mie goreng terus, Setiap hari, Senin mie goreng, Selasa mie goreng, Rabu mie goreng, terus mie goreng terus. Jadi gizinya apa yang didapat? Mie goreng punya sih zat gizi, tapi hanya karbohidrat aja dan itu sedikit banget. Jadi saran dari kita adalah memang harus divariasikan makanannya. Dicoba. Kita nggak akan pernah tahu anak-anak mau mengkonsumsi makanan yang lain atau enggak kalau kita nggak mencoba, ya kan Rach? Jadi jangan sampai menyerah, divariasikan makanannya setiap hari, komposisinya harus lengkap. Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya untuk membantu pertumbuhan, kemudian harus ada sayur dan buah yang bisa meningkatkan asupan serat, juga vitamin dan mineral dalam tubuh. Kalau sesekali makan mie goreng kayaknya nggak apa-apa ya Rach ya, tapi ingat dilengkapi komposisinya. Mie-nya sendiri sudah mengandung karbohidrat, mungkin bisa ditambah suiran ayam sebagai protein, telur ya. Betul, atau telur. Terus jangan lupa juga dimasukin mungkin kayak sayur sawi, ya kan, dikasih tomat untuk menambah vitamin dan mineral pada anak. Itu tadi untuk tipe anak yang pertama. Nah, sekarang tipe anak kedua. Apakah anak kalian seperti video ini? Nah, di video ini kalian bisa lihat dia kalau udah dikasih sayuran, misalnya brokoli, dia tahu di makanan ini tuh ada sayur brokolinya. Jadi dia nggak akan makan, nggak mau. Ada brokoli, pokoknya nggak mau makan makanan yang ada sayurannya. Nah, jangan khawatir orang-orang tua, jangan panik. Kalian harus tetap coba aja terus dan terus karena anak kecil mereka harus mencoba minimal 15 kali makanan baru sebelum mereka bisa bilang mereka suka atau tidak. Jadi kalau mereka pernah coba cuma 2-3 kali dan gak suka, tetap dicoba lagi dan lagi dan lagi. Karena pernah nggak kalian kayak dulu nggak suka misalnya jamur, terus tiba-tiba setelah udah coba lagi tiba-tiba suka. Aku dulu juga kayak gitu, aku dulu nggak suka wasabi, tapi sekarang suka. Jadi harus dicoba terus sampai kalian suka makanan itu. Iya, berarti membuat lidahnya menjadi lebih familiar dengan rasa itu ya Rach ya, iya, biar anaknya jadi suka. Jadi parents jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap coba. Oke, sekarang kita masuk ke tipe anak ketiga. Bisa dilihat dulu di video yang satu ini. Jadi, tipe anak yang ketiga tadi maunya hanya mengkonsumsi makanan yang ada rasanya terus. Asin, manis, mengandung MSG, kayak fried chicken, cheeseburger, dan juga hal-hal yang kayak gitu. Gimana nih kalau misalnya anak-anak hanya mau mengkonsumsi makanan yang seperti itu? Jadi memang anak sama seperti tipe pertama harus dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang lainnya. Dan terutama komposisi makanannya harus lengkap. Harus ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Dan parents di rumah harus mulai berkreasi nih. Lebih ditingkatkan kreativitasnya untuk bersama dengan anak membuat makanan yang mereka sukai. Kalau memang anak sukanya cheeseburger, nggak apa-apa, kasih aja. Tapi mungkin akan lebih baik kalau kita bisa bikin homemade di rumah. Jadi daripada mungkin beli betul di luar, daripada beli, kita nggak tahu gimana cara masaknya mereka kan. Mungkin dari dagingnya bisa ditambah sedikit sayuran di dalam cacahan dagingnya, terus nanti dibentuk sebagai patty. Kemudian jangan lupa ditambah selada, ditambah tomat dan lain sebagainya yang anak-anak suka. Dan coba libatkan anak dalam proses memilih makanan dan juga memasak. Karena anak akan lebih menghargai makanan yang dia buat, makanan yang prosesnya bareng-bareng sama dia. Pasti nanti akan dimakan sama anak.
Sekarang tipe anak keempat. Apakah tipe anak kalian seperti ini? Nah, tipe anak yang ini adalah anak-anak yang susah banget untuk makan. Mereka tuh, kalian susah banget untuk kasih mereka makanan. Harus nonton TV dulu. Mereka susah gerak-gerak. Pokoknya dikasih nggak mau. Pengennya main aja. Nah, untuk anak yang seperti ini, memang mungkin awalnya akan lumayan susah karena mereka udah kebiasaan makan dengan nonton TV. Tapi pola makan yang sebenarnya sangat baik adalah di saat kita makan di meja makan dengan keluarga. Jadi mama, papa, anak makan di satu saat yang sama. Bukan anaknya kasih makan sendiri. Nah, kita harus kasih contoh juga. Karena kalau kita tidak mengkasih contoh, anak akan bingung kayak, loh kok aku harus makan makanan ini tapi mama papa nggak makan. Jadi aku nggak mau. Jadi kita harus libatkan anak di proses home meal dan home dining food tersebut. Jadi kita ada relationship yang baik dengan makanan dengan anak kita. Iya, jadi kayak orang tua mencontohkan, anaknya langsung melihat, pasti anaknya juga langsung ngikutin. Apalagi kalau itu dijadikan kebiasaan setiap hari. Betul. Dan tipe anak yang terakhir, apakah anak Anda seperti yang ada di video satu ini? Tipe anak yang kelima tadi adalah kebalikan dari yang Rachel paparkan. Yang ini susah makan. Yang ini susah makan. Kalau yang tadi dia banyak makannya, nggak bisa berhenti, semua dimakan, craving, binge eating. Gimana caranya supaya anak bisa menurunkan asupan makannya? Betul, anak-anak butuh banyak makan agar pertumbuhannya terjaga. Tapi sebagai parents, sebagai orang tua harus melihat lagi bagaimana komposisi makanan yang dikonsumsi oleh anak. Kalau misalnya kebanyakan, takutnya nanti ada kondisi overweight atau kegemukan, bahkan obesitas di kemudian hari, dan itu akan sangat berbahaya untuk kesehatannya. Jadi sebaiknya orang tua di rumah bisa menyiapkan makanan yang bisa membuat anak cepat kenyang. Makanan yang cepat kenyang biasanya mengandung serat yang tinggi seperti ubi, singkong, kentang, sayur, buah. Itu bisa membuat anak cepat kenyang. Bisa divariasikan makanannya. Be creative parents. Jadi mungkin bisa bikin puree, kentang, atau mashed potato. Exactly. Itu akan membuat anak lebih kenyang, jadi dia tidak akan craving cemilan yang lainnya. Dan sekali lagi, ajak anak untuk berkreasi membuat makanan yang ia sukai dari bahan makanan yang sudah disediakan. Atau ajak anak belanja, tunjukin ini adalah aisle untuk sayur dan buah, silahkan pilih mau sayur buah yang mana. Daripada kita bawa ke aisle cemilan atau sereal, itu malah akan membuat dia craving makanan yang seperti itu terus setiap harinya. Karena makanan yang diolah, yang dikemasan, atau kebanyakan mie dan lain-lain, dia seratnya rendah kan Aisyah. Jadi anak bisa makan banyak banget tapi mereka nggak kenyang-kenyang. Jadi seratnya harus cukup. Yes. Nah, selain dari makanan, kalau anak kalian juga susah banget untuk makan tapi kalian khawatir dengan apakah asupan gizi mereka seimbang, kalian juga bisa suplemen dengan multivitamin tambahan khusus untuk anak kecil. Nah, YouFit ada 10 vitamin dan 3 mineral, cocok banget. Nih udah banyak. Jadi kalian anaknya bisa mendapatkan nutrisi yang mereka perlukan dan mereka juga bisa berat badannya menjadi normal. Mungkin mereka kurang makan atau mereka makannya kebanyakan. Setelah kita kasih suplemen, mereka akan seimbang. Exactly. Jadi jangan lupa untuk dikonsumsi setiap hari untuk anak-anaknya ya. Parents kalau misalnya punya untuk yang dewasa juga boleh loh dikonsumsi setiap hari di rumah. Okay, that's it from us. Thank you so much guys for watching our video. Jangan lupa di-share. Mungkin ada parents di luar sana yang belum nonton YouTube kita tentang 5 tipe anak hari ini. Jadi bisa dikasih tahu bagaimana solusinya. Jangan lupa di-subscribe, like, kasih komen juga di comment section di bawah tentang tipe anak kalian. Mungkin ada yang di luar 5 tipe yang tadi kita jelasin. Mau tanya boleh, nanti akan kita jawab. Dan parents juga bisa kasih ide ke kita untuk nutrisi anak, kira-kira kita bawain video apa ya. So jangan lupa untuk konsumsi YouFit Gummy setiap hari agar imunitas maksimal. See you on our next video. Bye. Hai semuanya,
jadi kita mau ngingetin kalau YouFit sekarang punya nutritionist hotline yang dimana kalian bisa konsultasi gizi dan kesehatan secara umum gratis via WhatsApp chat. Kapan aja, Red? Jam operasional kita adalah jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau kalian punya pertanyaan seputar gizi ya, jadi bukan di luar gizi, tapi kalau misalnya tentang YouFit atau tentang kesehatan, kalian bisa langsung chat kita aja. Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 5 sore di jam kerja. Jadi tanggal merah nggak berlaku ya. Yes. Kita tunggu kalian di WhatsApp chat kita secara gratis. Nomornya ada di bawah sini. Jangan lupa dicatat. See you guys on WhatsApp. Bye.